Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tasri Faisal Alam dari kelas 5C PGSD UNY. Saat ini saya akan memberikan sedikit pengertian terkait dengan strategi belajar activity learning dalam pembelajaran matematika. Karena ini bukan karena saya hati nurani ya, tapi karena memang ada sedikit pekerjaan yang memang harus saya selesaikan. Oke, untuk mempersingkat waktu, kita akan masuk ke dalam PowerPoint ya, yang akan kita bahas. Kita akan bahas tentang strategi pembelajaran matematika, yang akan kita bahas secara rinci dan akan kita bahas langkah-langkahnya. Kenapa harus menggunakan strategi matematika? Oke, karena memang suatu kesatuan itu harus dipreteli istilahnya. Kita harus memberikan suatu pembelajaran secara mekanisme dari yang terkecil. Dan salah satu untuk menuju tujuan dari matematika tersebut adalah strategi pembelajaran. Kayak gitu ya. Oke, apa sih definisi dari strategi pembelajaran? Strategi pembelajaran ini ada kita definisikan bukan oleh ahli ya. Ini definisi dari kemarin kita melakukan pembelajaran learning di WA group gitu kan. Yaitu suatu cara yang digunakan oleh seseorang untuk mengatur sesuatu agar lebih terstruktur sehingga dapat mendapatkan hasil yang diharapkan lebih baik. Kaitannya strategi dan pembelajaran matematika, yaitu pembelajaran matematika membutuhkan taktik ya. Kita harus garis bawahi taktik dan susunan yang sebelumnya dirancang oleh guru untuk mendapatkan atau mengajarkan matematika kepada anak, kan itu. Ini pengertian dari strategi pembelajaran. Selanjutnya ada hubungan antara strategi pembelajaran dengan yang namanya model pembelajaran, strategi pembelajaran, pendekatan, dan metode serta teknik. Di dalam sini kita bisa analogikan ini seperti segitiga bermodal gitu kan. Dalam suatu model pembelajaran itu melingkup banyak strategi. Dan dalam satu strategi pembelajaran itu ada beberapa pendekatan yang digunakan. Dalam satu pendekatan itu bakal mungkin ada beberapa metode. Dan dalam beberapa metode akan ada beberapa teknik yang dapat digunakan dalam satu metode tersebut. Selanjutnya adalah beberapa strategi pembelajaran matematika. Saya nggak akan bacakan karena teman-teman bisa baca sendiri dan kita akan mempercepat gitu kan. Terus gimana sih memilih strategi pembelajaran? Yang pertama, tujuan dari pembelajaran itu apa? Kita susun dulu. Yang kedua adalah aktivitas dan pengetahuan awal siswa gitu kan. Kalau memang awal ya jangan langsung diskusi. Kalau awal pembelajaran maka yang harusnya dipakai adalah metode ceramah gitu kan. Misalnya pokok bahasan dari bidang studi. Jadi setiap bahasan memiliki mekanisme dan cara kerja serta cara memberikan pembelajaran itu berbeda-beda. Gitu. Selanjutnya adalah alokasi waktu dan sarana penunjang. Kita sering melihat di dalam kampus itu SKS gitu kan. Nah, ini menandakan waktu gitu kan yang dapat kita olah gitu. Dan di sekolah juga nanti bakal akan ada gitu kan. Belajar itu waktunya berapa menit, praktek berapa, dan teori berapa gitu. Dan itu harus dibahas dengan juga memandang sarana prasarana gitu kan. Ketika seorang guru tidak bisa menempatkan strategi dengan baik dan ketika ada sarana yang memang harusnya menjadi pendukung suatu pendekatan, suatu strategi, maka akan mempengaruhi dari efektivitas pemahaman siswa gitu. Selanjutnya adalah jumlah siswa gitu kan. Jumlah siswa ini sangat mengaruhi gitu kan target dan arahnya dari sebuah pembelajaran itu sendiri. Misal dalam satu kelas itu ada 30 siswa, 40 atau bahkan 60 siswa, apakah dengan strategi
aktivitas learning itu sangat efektif, atau debate itu sangat efektif, atau diskusi itu sangat efektif, itu kan kita akan lihat dari jumlah siswa. Semakin banyak siswa, maka akan sangat lebih baik menggunakan metode ceramah. Jadi ketika 100 siswa, maka kita akan menggunakan metode ceramah. Karena apa? Kalau kita menggunakan diskusi, efektivitas dari diskusi tersebut akan hilang. Karena apa? Jumlahnya itu tidak akan memberikan suatu kenyamanan dalam belajar, suatu kondisi yang efektif dan efisien untuk belajar gitu. Selanjutnya adalah pengalaman dan kewibawaan pengajar. Di sini kita nggak akan bahas secara struktural apa sih dari pengalaman yang memang diperlukan dalam pengajaran tersebut, gitu kan. Tapi ini memang semuanya melingkup dalam strategi itu melingkup dalam pengalaman si guru. Semisal guru yang memiliki banyak pengalaman, maka dia akan lebih progresif dan akan lebih fleksibel dalam penggunaan strategi pembelajaran. Namun memang di sini juga harus melihat dari guru tersebut, karena banyak guru sepuh itu tidak bisa terbiasa dalam strategi pembelajaran. Biasanya mereka ceramah gitu ya. Padahal siswa itu butuh hal yang baru karena kita belajar terkait dengan anak zero. Gitu. Selanjutnya adalah strategi aktivitas learning belajar matematika. Kita akan bahas tentang teologi dan sebagainya karena itu akan memakan waktu lama. Jika teman-teman minta PPT-nya, kita akan kirim PPT-nya dengan versi yang lebih baik. Gitu. Jadi adalah langkah-langkah strategi aktivitas learning pembelajaran di dalam belajar matematika. Gitu kan. Yang pertama adalah kita akan berikan suatu pemahaman, suatu topik yang baru kepada siswa agar siswa itu paham terkait apa yang akan kita bahas. Dan pembahasan lebih rincinya waktu awalnya, penjelasan umumnya, generalnya, universalnya akan diberikan oleh guru sebagai topik bahasan yang akan dibahas. Jadi istilahnya pengenalan lah. Selanjutnya adalah kelas dibagi dalam kelompok-kelompok kecil yang terdiri 4 sampai 6 siswa. Yang diusahakan kelompok terbentuk adalah kelompok yang heterogen. Jadi kelompoknya bermacam-macam, ada yang bisa kita sebut sebagai anak yang mudah hafal, ada yang anak perlu bantuan untuk menghafal, dan juga anak yang perlu dorongan lebih untuk bisa menghafal dan ataupun menguasai suatu topik yang kita bahas gitu. Misalnya ketika poin selanjutnya, ketika ada anak yang pandai dalam artian ini mudah dalam penyerapan topik, maka kita akan jadikan tutor sebaya. Kenapa perlu tutor sebaya? Karena ketika tutor sebaya itu nantinya bisa dibilang ketika anak itu lebih muda, maka sifat friendly-nya siswa dengan siswa itu akan berbeda ketika guru yang mengajari ataupun siswa yang mengajari. Jadi ada poin-poin yang perlu memang dipahamkan secara prinsipal kan gitu. Selanjutnya adalah siswa yang perlu mendapatkan bimbingan khusus, dan bimbingan di sini kita bisa dapatkan dan kita bisa berikan waktu pembelajaran, dan jika memang masih diperlukan maka guru harus mengorbankan waktunya setelah belajar untuk memberikan satu bimbingan khusus di luar jam kelas gitu. Yang kedua terakhir adalah jika ada suatu masalah atau siswa itu kurang paham terkait dengan topik, maka guru diperbolehkan untuk membantu pemecahan masalah, dan siswa malah diminta untuk bertanya kepada guru. Karena apa? Ketika ada suatu pemahaman yang memang belum ada dalam entah itu bukunya ataupun dalam pembelajaran yang diberikan oleh guru sebelumnya, ketika siswa bertanya maka akan ada pengetahuan baru yang muncul, dan itu diperlukan dan sangat diperlukan dan wajib untuk ada gitu kan. Yang terakhir adalah guru mengadakan evaluasi dari pembahasan dan topik yang dibahas tadi. Itu harus ada evaluasi yang berdasar, dan bagaimana siswa itu dianggap paham dan siswa itu dianggap tidak paham, maka harus ada evaluasi, entah itu nanti bersifat oral ataupun harus pakai paper kan gitu. Yang terakhir adalah terima kasih. Set